Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas kajian tentang hukum waris. Hukum waris menurut agama Islam. Yang mana tadi salah satu dasar eksekusi Al-Quran telah disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali, bagi laki-laki, nasibun, punya bagian, mimma tarakal walidaini, dari apa yang menjadi peninggalan orang tuanya, ibu bapak, wal aqrabun, bahkan bisa jadi dapat bagian dari kerabatnya. Walinisa'i, dan untuk para wanita, nasibum mimma tarakal walidani, ada bagian yang merupakan bagian itu dari peninggalan orang tuanya, wal aqrabun, juga bisa jadi dapat bagian dari kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathura, sedikit atau banyak bagiannya, dan bagian itu yang disebut dengan nasibam mafruḍo, ada bagian yang telah ditentukan bagiannya. Bila selama ini kita mengenali warisan itu dari orang tua kepada anak-anaknya, tapi dalam Al-Quran tidak semata-mata seperti itu. Warisan itu memang pada umumnya dari orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian warisan bisa juga diberikan dari anak kepada orang tua, bahkan dari saudara. Juga warisan itu didapatkan dari suami atau dari istri. Maka oleh sebab itu kita harus memahami lebih dalam, lebih jauh siapa saja yang mendapat warisan dan apa warisan itu. Yang disebut dengan warisan itu adalah tirkah. Tirkah itu adalah peninggalan dari seorang mayit. Jadi bila ada anggota keluarga yang meninggal, jika ada kekayaannya atau hartanya, maka sebaiknya itu harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menerima apa? Menerima warisan yang dimaksud tadi, itu peninggalannya. Jadi pembagian itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Semuanya ditentukan. Jadi tidak boleh mengambil sendiri-sendiri. Berapa bagiannya sudah ada ketetapan dalam Al-Quran. Ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/3, ada sulus, ada juga yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3. Dan itu semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengambil warisan padahal dia tidak mengambilnya dengan cara yang benar, yaitu dengan cara hukum Al-Quran, maka ketahuilah bahwa itu adalah suatu kezaliman. Dolim kepada Allah karena tidak menggunakan hukum Allah, dan juga dolim kepada mungkin saudaranya atau orang tuanya. Terkait seorang anak, bila dia meninggal dan dia punya kekayaan, maka dia bisa mewariskan kekayaannya kepada ibu bapaknya, juga bahkan mungkin kepada saudaranya sendiri. Ini bisa jadi kan anak meninggal belum punya anak, atau bahkan belum berumah tangga tapi punya kekayaan.
maka kekayaannya itu tidak sepenuhnya diambil oleh orang tuanya, tetapi orang tuanya benar punya hak, punya bagian, tetapi bila ada ahli waris yang lain setelah diketahui ahli warisnya, maka itu di antara yang berhak nanti akan dapat diketahui pada lanjutan videonya. Baiklah kaum muslimin, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraida fa innahu min dinikum wa innahu nisful ilmi wa innahu awalul ilmi yunzau min ummati. Pelajarilah ilmu faraid, yaitu hukum waris. Karena sesungguhnya ilmu warisan itu adalah bagian dari agamamu, wa innahu nisful ilmi, dan barang siapa yang memahami ini, itu sudah termasuk sebagian daripada ilmu agama. Dan juga wa innahu awalul ilmi yunzau min ummati, bahwa ilmu waris itu adalah suatu ilmu yang akan pertama kali tercabut dari muka bumi ini. Artinya akan semakin langka orang yang menggunakan hukum waris menurut Al-Quran. Selanjutnya, sebelum tirkah atau warisan dibagikan, maka harus diketahui dulu yang pertama ilmu fatwa, yaitu furudul muqaddarah, orang-orang yang punya ketentuan atau orang-orang yang ditentukan warisannya atau bagiannya. Yang kedua ilmu nasab, keturunannya atau siapa saja yang berhak dari ahli waris yang mendapatkan warisan. Yang ketiga ilmu hisab. Ilmu hisab tentunya adalah ilmu matematika lah istilah di sekolah, yaitu cara menghitungnya. Selanjutnya, sebelum peninggalan mayit atau tirkah atau warisan dibagikan, maka harus diketahui 3 masalah. Yang pertama, barang raja kaya. Raja kaya itu adalah harta yang merupakan bawaan suami. Awas nanti harus diketahui kalau kita menikah, suaminya sebelum menikah dengan kita bawa apa, ya harus tahu, karena kalau meninggal itu akan dipisahkan. Yang kedua, banda kaya. Ya, kalian wanita kalau menikah dengan laki-laki nanti kita bawa apa sebelum menikah, atau mungkin kita dapat bagian dari orang tua, maka itu menjadi banda kaya. Jadi raja kaya nantinya dipisahkan, banda kaya kekayaan istri itu dipisahkan sebelum dibagi, ini dipisah-pisah dulu. Kemudian ada yang disebut dengan tepung kaya atau kita mengenal dengan gonogini. Harta apa? Harta gonogini, yaitu suatu harta yang didapatkan setelah pernikahan, hasil kerja bareng-bareng. Kalau kebun bareng-bareng bersama, kalau kerja sama-sama, kemudian hasil daripada bekerja masing-masing itu tentu saja dipakai membangun rumah tangga itu. Maka tercampurlah harta di situ, harta pendapatan suami, kemudian hasil pendapatan istri, atau memang kerjanya secara bareng-bareng. Jadi setelah meninggal dunia dan akan bagi waris itu dipisah-pisah dulu. Jadi nanti akan dikembalikan ke asal masing-masing. Harta yang asal punya suami dikembalikan dulu, harta yang asalnya punya si istri dikembalikan dulu, kemudian harta gonogini nanti misalnya ini yang paling tepat dibagi 2 gitu. Dibagi 2 antara suami dan istri, yang nanti sebagian diantaranya akan menjadi tirkah atau menjadi bagian daripada warisan, agar nantinya akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Membagikan harta seperti ini dalam gonogini juga bisa juga terjadi pada sebuah perceraian. Misalnya ada perceraian juga, ya seperti itu. Harta asalnya punya suami, harta yang berasal bawaan suami dibawa lagi,
harta yang tadinya bawaan istri dibawa lagi, bila ada gonogini juga akan dibagi. Yang paling umum biasanya dibagi 2, tapi nanti akan melihat keadaan, bisa jadi berbeda bagian masing-masing. Nah, sampai di sini dulu. Jadi catatan kita adalah sebelum peninggalan mayit atau tirkah dibagikan, maka ingat itu yang 3. Maka 1, raja kaya dipisahkan, yaitu harta bawaan suami. 2, banda kaya dipisahkan, itu harta punya istri atau bawaan istri sebelum menikah atau pemberian dari orang tuanya. Yang ketiga, harta gono gini. Nah, agar kita nanti lebih paham, kemudian kita bisa menerapkannya dalam keluarga, maka silakan ikuti channelnya agar dan bahkan dibagikan agar banyak orang yang mengetahui tentang hukum waris. Ikuti channelnya, kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.